Dia tidak bisa berjalan sendiri. Nah, sebelum ada klarifikasi dari gubernur terhadap pernyataannya di acara Musrembang, Rencana Pembangunan Provinsi Jawa Barat, menurut saya kita tidak perlu menyampaikan pandangan. Kenapa? Bagaimanapun sesama lembaga kita harus ada etika. Saya meminta juga ya sebagai kehormatan dan marwah DPRD ini untuk rapat paripurna hari ini ya, saya meminta seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono, untuk sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif baik. Terima kasih pimpinan. Silakan berdiri fraksi PD Perjuangan. Ada hal yang harus terorkestrasi, ada hal yang harus dia melakukan sendiri. Kenapa? Kalau saya bongkar bangunan di pinggir sungai, kebayang kalau saya diskusi dulu sama DPRD, tidak akan pernah terbongkar. Karena DPRD ada konstituennya di situ, ada partai A, partai B, partai C, diskusinya tidak akan berhari-hari. Nanti aspirasi berkembang, bangunan tidak dibongkar, ribut tidak berhenti. Maka itu saya pilih, saya bongkar sendiri. Kenapa? Agar Bapak tidak cacat, agar Bapak tidak pusing menghadapi konstituen. Ketika konstituen bertanya ke Bapak, kenapa tempat warung saya dibongkar? Kenapa rumah yang berpuluh-puluh tahun dibongkar? Bapak cukup mengatakan, Bupati nanti bisa, gubernur nanti bisa dicarek jeung teu beunang diurus saya gitu di Bapak bersih. Deddy Mulyadi yang tidak duduk di sana. Ayolah untuk Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat ya, mau DPR RI, mau DPRD wilayah manapun ya, namanya kalian Dewan Perwakilan Rakyat. Gue udah bilang ya, DPRD manapun, DPR manapun, kalian itu digaji termasuk dari uang negara, dari uang rakyat berarti, dari pajak-pajak kita rakyat-rakyat. Makanya kalian disebut Dewan Perwakilan Rakyat. Interupsi pimpinan. Mangga yang Doni Maradona Barat, fraksi PD Perjuangan. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat Ya, kita semua. Interupsi. Perlu saya sampaikan terkait hari ini rapat paripurna untuk membahas rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh Pemprov. Nah, kemudian begini pimpinan, 9 hari yang lalu Gubernur di acara yang sakral, saya anggap di acara Musrembang, ada pernyataan gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi. Bahwa beliau menyampaikan, saya berpikiran beliau mendiskreditkan lembaga DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan mungkin menurut saya juga mendiskreditkan masing-masing anggota DPRD Provinsi. Nah, saya menyimpulkan juga dari pernyataan itu, gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan apa pendapat dari teman-teman anggota DPRD. Nah, ternyata pada saat ini untuk membahas rancangan peraturan daerah, pemerintahan Provinsi Jawa Barat tentu membutuhkan teman-teman DPRD untuk membahas. Gubernur tidak bisa jalan sendiri membuat peraturan daerah. Nah, saya berharap di rapat paripurna hari ini, sebelum kita menyampaikan pandangan fraksi masing-masing terhadap rancangan peraturan daerah ini, saya meminta secara pribadi dan secara fraksi, kami meminta ada klarifikasi dari gubernur di rapat DPRD Provinsi Jawa Barat. Kenapa? Ini negara ini dibentuk ada trias politika, dia tidak bisa berjalan sendiri. Nah, sebelum ada klarifikasi dari gubernur terhadap pernyataannya di acara Musrembang, Rencana Pembangunan Provinsi Jawa Barat, menurut saya kita tidak perlu menyampaikan pandangan. Kenapa? Bagaimanapun sesama lembaga kita harus ada etika, harus saling menghargai. Kita tidak ada yang Superman bisa berjalan sendiri. Negara ini dibangun juga tidak bisa berjalan sendiri. Nah, sebelum masuk kita menyampaikan pandangan, menurut saya pimpinan, saya berharap pimpinan bisa mengomunikasikan bahwa Pak Gubernur harus mau mengklarifikasi terhadap pernyataannya di acara Musrembang tanggal 7 Mei yang lalu.
9 hari ini, saya menghitung hari dari tanggal 7 sampai hari ini, sampai 16. DPRD tidak ada yang bersuara terhadap pernyataan itu. Nah, saya berharap dan secara khusus dari fraksi PD Perjuangan menginginkan klarifikasi dulu. Kalau memang tidak membutuhkan DPRD, ya tidak usah dibahas raperda di DPRD. Nah, mungkin itu pimpinan. Kenapa bagaimanapun negara ini atau Pemprov ini, teman-teman DPRD juga pengen Jawa Barat ini lebih maju, bukan hanya gubernur, pengen Jawa Barat ke depannya lebih baik. Mungkin itu saja pandangan dari saya, masukan dari saya, pimpinan. Saya berharap ini direspons. Kenapa sebagai pimpinan yang baik harusnya memberikan contoh yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin pimpinan. Silakan, mangga. Saya melihat ya, seharusnya DPRD maupun legislatif dengan eksekutif berbarengan lah, saling isi mengisi, saling memperkuat. Ya, tapi beberapa bulan ini memang ada suara-suara yang kurang enak juga. Ya, kita tidak saling merendahkan lah. Saya memintalah perbaiki kehormatan marwah DPRD ini ya, pimpinan, supaya hubungan yang harmonis, baik gubernur, wakil gubernur maupun dengan legislatif ini, dengan DPRD. Ya, saya meminta juga ya, sebagai kehormatan dan marwah DPRD ini untuk rapat paripurna hari ini, ya, saya meminta seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono, untuk sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif baik. Terima kasih pimpinan. Silakan berdiri fraksi PD Perjuangan. Saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walk out. Atas instruksi dari Pak Memo, saya keluar. Ini keluar. Siap. Iya. Terima Merdeka. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini ya kualitas Terima kasih. DPR ya. Ya. Kok seperti Ya, rapat paripurna DPR yang Kata kami Gus hormati, Dur itu ya? kami sebagai pimpinan sangat menghormati dan memahami apa yang tadi disampaikan oleh fraksi dan insya Allah atas masukan dan keinginan tadi kami pimpinan DPRD akan mengkonsolidasi dan juga menyampaikan usulan yang tadi untuk kita tindak lanjuti. Insya Allah. Kami menyadari bahwa kita semua harus saling memahami fungsi, kedudukan, dan nampaknya memang kita harus kembali duduk bersama dengan gubernur dan DPRD secara kelembagaan. Hingga kita akan bisa menyamakan kembali kesepahaman kita dalam menjalankan tugas kita masing-masing. Pimpinan masukan dari Pak Sugianto Nangola pimpinan. Mangga Pak Sugianto. Terima kasih pimpinan. Saya pikir di sidang paripurna ini kita diwakili oleh wakil gubernur. Beliau merupakan gubernur sekarang ini yang hadir di sini. Barangkali beliau bisa menjelaskan apa tadi yang dipertanyakan. Jangan sampai hal yang seperti ini melebar kemana-mana, akhirnya membuat kita tidak kondusif. Saya pikir Pak Wakil bisa menjelaskan di sidang paripurna ini. Terima kasih. Pak Nangola, terima kasih atas masukannya. Saya pikir, sebentar. Karena tadi fokus pada gubernur, biarkan Pak Wakil Gubernur nanti menjelaskan, tapi bukan untuk yang itu. Kami pimpinan secara formal akan mengagendakan dan mengundang gubernur pada acara tertentu untuk menjelaskan yang tadi. Supaya kita clear semuanya lebih nyaman. Sekarang kita fokus untuk melanjutkan sidang ini.
Izin pimpinan, Tia Oh, Fitriani mangga, dari Tia. fraksi Nasdem. Mangga. Sejauh ini Pak Wagub yang hadir di sini, terus terang kalau ibaratnya kita ini suami istri, kayaknya kita ini nggak baik-baik saja. Karena komunikasi tidak lancar, bahkan baru pertama kali selama periode saya ketiga ini di DPRD Provinsi Jawa Barat, baru merasakan bahwa tidak ada hubungan yang harmonis sehingga kami ini sehingga sulit untuk menginformasikan keadaan di dapil. Jadi ini juga mohon pimpinan difasilitasinya jangan sampai hanya unsur pimpinan saja. Karena kalau hanya unsur pimpinan, kami tidak bisa menyuarakan. Jadi mohon bisa difasilitasi bertemu dengan gubernur, tapi jangan juga kami harus mendatangi rumah beliau. Kita bertemu di sini saja pimpinan, di lembaga DPRD, di gedung DPRD, rumah rakyat, rumah aspirasi, tempat yang kita disumpah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di dapil masing-masing. Itu saja, cocok tuh, alhamdulillah. Terima kasih pimpinan. Anggota DPRD fraksi Partai PDIP walk out karena tersinggung dengan pernyataan Kang Deddy Mulyadi di suatu acara. Tahan dulu dah, gue ngapa jadi kayak orang dongeng ya? Ya pokoknya itu dah ya. Kalian udah di itu waktu lagi rapat paripurna DPRD Jabar ya, Jawa Barat. Itu ya fraksi PDIP itu disuruh walk out sama si bapak-bapak tadi. Namanya siapa gue nggak tahu, gue lupa. Daripada walk out pak, sekalian mundurin diri aja gimana pak? Bercanda pak. Termasuk Bapak Ono Surono sebagai wakil DPRD Jawa Barat itu disuruh walk out juga. Karena kan Pak Ono Surono kan bagian dari PDIP. Terus gue cari tahu lah, ini kenapa sih bisa huru hara ya kan? Gue kira kita-kita doang huru hara. Ternyata DPRD itu juga bisa huru hara, say. Nah, usut punya usut ya, mereka yang di sana, bukan mereka sih, kayaknya fraksi PDIP itu tersinggung dengan pernyataannya Kang Deddy Mulyadi di salah satu acara gitu. Jadi mereka ini merasa kayak direndahkan, merasa tidak dianggap, kayak gitulah. Jadi dia ini tersinggung karena katanya DPRD ini kan adalah lembaga yang merepresentasikan rakyat wilayah Jawa Barat gitu. Nah, gue mau tanya, ini merepresentasikan rakyat yang mana? Serius gue nanya, karena ya yang gue lihat gitu ya, 90% itu rakyat Jawa Barat menyenangi Kang Deddy Mulyadi gitu, menyetujui segala program yang Kang Deddy Mulyadi utarakan dan praktekkan gitu loh. Jadi ini merepresentasikan rakyat yang mana? Gue juga sadar ya kalau DPRD itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah gitu ya, gue tahu gitu. Cuman permasalahannya akhir-akhir ini ya, rakyat Jawa Barat ya, terutama rakyat wilayah Jawa Barat itu mendukung 90% gubernurnya, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Tapi kenapa DPRD malah mengkritik gubernur Jawa Baratnya, sedangkan rakyat Jawa Baratnya aja setuju dengan gubernurnya gitu. Nah, kalau DPRD ini adalah merepresentasikan rakyat, kenapa harus ada perdebatan dan kenapa harus tersinggung dengan pernyataan gubernurnya? Toh rakyatnya itu setuju dengan gubernur gitu. Ngerti gak sih maksud gue? Kok gue jadi ngerasa ngomongnya muter-muter ya? Tapi emang gue susah ngejelasinnya, tapi kayak gitulah. Malah justru sekarang tuh kebalikan, rakyat itu justru malah mengkritik program-program ataupun keputusan-keputusan mereka, anggota DPRD yang duduk di sana. Sedangkan rakyat itu malah mendukung gubernur Kang Deddy Mulyadi yang tidak duduk di sana. Ayolah, untuk dewan-dewan perwakilan rakyat ya, mau DPR RI, mau DPRD wilayah manapun ya, namanya kalian Dewan Perwakilan Rakyat. Gue udah bilang ya, DPRD manapun, DPR manapun, kalian itu digaji termasuk dari uang negara, dari uang rakyat berarti, dari pajak-pajak kita rakyat-rakyat. Makanya kalian disebut Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyuarakan, merepresentasikan suara-suara rakyat yang tidak sampai ke pusat. Makanya disebut apa? Dewan Perwakilan. Jadi kalau misalkan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu merasa tersinggung dengan pernyataannya Kang Deddy Mulyadi gitu ya, karena lembaga mereka adalah lembaga yang mewakilkan rakyat dan merepresentasikan rakyat. Menurut kalian emang lembaga itu siapa yang buat? Ya lembaga itu kita yang buat, rakyat yang buat. Kalian itu Dewan Perwakilan Rakyat bisa duduk di sana karena dipilih oleh kita rakyat. Udah dapat gaji, dapat tunjangan kinerja, dapat ini, dapat itu, belum bonus-bonus yang lain, belum tunjangan-tunjangan yang lain dan segala macamnya. Belum kalau ada yang nakal di balik itu ya, masih ngeluh, masih ngerasa direndahkan, masih ngerasa nggak dianggap, masih ngerasa dilecehkan lah. Harusnya yang ngerasa nggak dianggap itu saya, kita, rakyat. Harusnya yang ngerasa nggak dianggap dan dilecehkan tuh kita. Ini yang dibangun. Maka Pak Ketua DPRD, apa yang kita letakkan? Ada hal yang harus terorkestrasi, ada hal yang harus dia melakukan sendiri. Kenapa? Kalau saya bongkar bangunan di pinggir sungai, kebayang kalau saya diskusi dulu sama DPRD, tidak akan pernah terbongkar. Karena DPRD ada konstituennya di situ. Ada partai A, partai B, partai C. Diskusinya tidak akan berhari-hari. Nanti aspirasi berkembang. Bangunan tidak dibongkar, ribut tidak berhenti. Maka itu saya pilih, saya bongkar sendiri. Kenapa?
agar Bapak tidak cacat, agar Bapak tidak pusing menghadapi konstituen. Ketika konstituen bertanya ke Bapak, kenapa tempat warung saya dibongkar? Kenapa rumah yang berpuluh-puluh tahun dibongkar? Bapak coba mengatakan, Bupati nanti bisa, gubernur nanti bisa dicarek jeung teu beunang diurus saya gitu di Bapak bersih. Bapak bersih, Pak. Tetapi ada hal yang harus terorkestrasi. Apa itu? Anggaran, Pak, terorkestrasi. Ada perencanaannya. Ada PPK-nya. Ada KPA-nya. Ada auditnya. Kemudian ada anggaran yang tidak terkonsentrasi. Apa? Kemarin, Pak. Apa itu? Pergeseran anggaran. Kenapa? Karena saya diberi otoritas oleh Pak Mendagri, Pak. Pak Didi lakukan percepatan, bikin rencana yang cepat. Kenapa? Karena Pak Didi harus menyongsong perubahan dengan cepat. Ada. Tetapi nanti ada lagi yang dibicarakan secara bersama. Ada, Pak, nanti perubahan anggaran, Pak. Nanti APBD tahun 2006, Pak. Itu akan saya lakukan lagi, Pak. Kenapa? Karena kalau saya bergerak, saya tidak pernah berpikir anggaran, Pak. Yang penting harus berjalan, yang penting harus terlaksana. Duit mah nuturkeun, rezeki mah nuturkeun. Karena saya punya keyakinan, memimpin tidak harus selalu ada duit. Ini. Kenapa? Para raja dulu tidak menyusun APBD. POC itu membangun gedung negara di Cirebon ini, tidak ada itu persetujuan DPR-nya. Bagus, Pak. Yang ada persetujuan DPR-nya kita sudah beberapa kali SDG Rarugrung, Pak. Kenapa itu terjadi? Karena kita kolaborasi hanya dimaknai oleh berkumpul bersama untuk memutuskan, bukan rasa dan cinta. Kolaborasi itu tidak harus mesti dimaknai bahwa kita rapat. Kolaborasi harus tidak dimaknai bahwa kita ini berkumpul membahas pleno 1, pleno 2, pleno 3. Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, untuk keadilan, untuk rakyat. Maka semua berkolaborasi dengan apa? Minimal mendoakan. Atau minimal diam. Atau kalau mau ngomong, silahkan ngomong sepuas hati Anda. Kenapa? Itu perlu. Pemerintah perlu otokritik. Saya selama ini dikritik, tidak pernah habis. Dan yang paling menarik adalah di Cirebon. Ada orang yang marah sama saya. Jalan di Cirebon gorek. Gubernurna lain Bapak Aing, tapi Bapak Tere. Saya katakan jadi gubernur baru 2 bulan. Terus ketika dicek jalannya jalan kabupaten. Kunaon jalan kabupaten ngamak ka aing ari sia. Kunaon teu ngamak kabupati nah. Kan menjadi aneh. Kenapa? Otokritik boleh, tapi harus logis. Perbanyaklah kritik pada saya. Pada apa? Gubernur banyak menghamur-hamurkan uang. Gubernur banyak jalan-jalan ke luar negeri. Gubernur lebih banyak menghabiskan kegiatan di Jakarta, di mana-mana. Gubernur tidak ngurus yang sakit. Gubernur tidak ngurus sungai yang kotor. Gubernur tidak ngurus tawuran. Gubernur tidak ngurus anak mabok. Gubernur tidak ngurus anak yang setiap hari minum minuman keras. Gubernur tidak ngurus anak yang tidurnya rata-rata jam 4 karena setiap malam nonton game online Mobile Legend. Kritik pada saya, gubernur eueuh gawe. Itulah tadi detik-detik di mana kader PDIP logout dari rapat DPRD Jawa Barat. Namun tadi kita sudah dengar bersama penegasan dari Kang Deddy Mulyadi tentang keputusan yang sudah diambil oleh Kang Deddy Mulyadi yang menimbulkan kritik pedas dari kader PDIP. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.